Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Putri Utami dengan NIM 2348201053. Pada video ini, saya akan mempresentasikan materi kimia bahan alam dengan topik steroid dan terpenoid. Materi ini meliputi pengertian, tata nama, sifat, klasifikasi, biosintesis, isolasi, analisis struktur, serta kegunaannya. Steroid. Pengertian steroid adalah senyawa organik yang termasuk dalam golongan terpenoid dan memiliki kerangka dasar siklopentano perhidrofenatren. Kerangka ini terdiri dari 4 cincin, yaitu 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana. Steroid banyak ditemukan pada tumbuhan, hewan, dan manusia, serta memiliki peran penting sebagai hormon, vitamin, dan komponen membran sel. Tata nama steroid. Penamaan steroid ini didasarkan pada beberapa pendekatan. Pertama, berdasarkan kerangka dasarnya, seperti kolestan, pregnan, dan androstana. Penomoran atom karbon dimulai dari C1 hingga C17 pada inti steroid dengan C18 dan C19 sebagai gugus metil sudut. Kedua, berdasarkan gugus fungsinya, misalnya akhiran OL untuk alkohol seperti kolesterol dan ON untuk keton seperti kortison. Ketiga, berdasarkan aktivitas biologisnya. Steroid dapat dibedakan menjadi hormon steroid, steroid jantung, dan fitosterol. Sifat-sifat steroid. Secara fisika, steroid umumnya berupa padatan kristal, larut dalam pelarut organik, nonpolar seperti eter dan kloroform, serta tidak larut dalam air. Steroid memiliki titik leleh yang relatif tinggi. Secara kimia, struktur steroid relatif stabil, namun keberadaan gugus fungsi seperti gugus hidroksil atau karbonil dapat mempengaruhi reaktivitasnya. Steroid juga memiliki banyak pusat kiral sehingga bersifat optik aktif. Rumus umum steroid. Steroid umumnya memiliki kerangka karbon yang tersusun dari 17 atom pada inti dasarnya dengan variasi jumlah atom karbon total dan gugus fungsi tergantung pada jenis steroidnya. Klasifikasi steroid. Steroid dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Pertama adalah hormon steroid seperti estrogen, testosteron, progesteron, dan kortisol. Kedua adalah steroid jantung seperti dioksin, digitoksin yang berfungsi meningkatkan kontraksi otot jantung. Ketiga adalah sterol seperti kloresterol pada hewan dan fitosterol pada tumbuhan. Macam-macam senyawa steroid dan kegunaannya. Contoh senyawa steroid antara lain kolesterol, estradiol, testosteron, kortisol, dan diosgenin. Steroid berperan penting secara fisiologis dalam pembentukan membran sel, pengaturan metabolisme, dan regulasi hormon. Secara farmakologis, steroid digunakan sebagai kontrasepsi, antiinflamasi, terapi sulin hormon, obat jantung, serta sebagai bahan baku sintesis berbagai obat steroid. Biosintesis steroid. Biosintesis steroid dimulai dari asetil CoA melalui jalur mevalonat. Asetil CoA kemudian diubah menjadi mevalonat, kemudian menjadi unit isoprena aktif, dilanjutkan menjadi skualen dan lanosterol. Lanosterol selanjutnya dimodifikasikan menjadi kolesterol yang merupakan prekursor utama hormon steroid. Reaksi dan identifikasi steroid. Identifikasi steroid dapat dilakukan melalui uji Lieberman-Burkhardt dan menghasilkan warna biru kehijauan. Selain itu, terdapat uji Salkowski yang menghasilkan lapisan merah pada asam sulfat. Identifikasi juga dapat dilakukan dengan kromatografi lapis tipis menggunakan reaksi anisaldehida asam sulfat yang menghasilkan noda merah, ungu, atau biru. Analisis struktur dan isolasi steroid. Analisis struktur steroid bertujuan untuk menentukan stereokimia dan posisi gugus fungsi.
Teknik yang dilakukan antara lain spektroskopi, IR untuk identifikasi gugus fungsi, NMR untuk kerangka cincin steroid, dan MS untuk menentukan massa molekul. Isolasi steroid dilakukan dengan ekstraksi menggunakan pelarut organik nonpolar, diikuti pemurnian melalui kromatografi kolom dan kristalisasi. Terpenoid atau isoprenoid adalah senyawa alam yang disusun dari unit isoprena dengan rumus dasar C5H8. Terpenoid merupakan kelompok senyawa terbesar dalam kimia bahan alam dan banyak ditemukan dalam minyak atsiri, resin, pigmen, serta hormon tumbuhan. Tata nama terpenoid. Penamaan terpenoid ini didasarkan pada jumlah unit isoprena yang dikandungnya. Nama senyawa biasanya diakhiri dengan ena jika berupa hidrokarbon atau OL dan ON jika mengandung gugus fungsi. Penamaan juga mempertimbangkan gugus fungsi dominan seperti alkohol, aldehid, keton, dan ester. Sifat terpenoid. Secara fisik, terpenoid ini umumnya berupa minyak atsiri atau padatan kristal serta memiliki aroma khas yang kuat. Secara kimia, terpenoid kurang larut dalam air namun mudah larut dalam pelarut organik. Terpenoid juga mudah mengalami oksidasi dan isomerisasi. Rumus umum pada terpenoid didasarkan pada pengulangan unit isoprena yaitu C5H8 sehingga rumus umumnya adalah C5H8N. Klasifikasi terpenoid. Berdasarkan jumlah atom karbon, terpenoid ini dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu monoterpen dengan 10 atom karbon, sesquiterpen dengan 15 atom karbon, diterpen dengan 20 atom karbon, triterpen dengan 30 atom karbon, tetrapterpen dengan 40 atom karbon, dan politerpen dengan jumlah atom karbon lebih dari 40. Macam senyawa terpenoid dan kegunaannya. Contoh senyawa terpenoid antara lain mentol, kamfer, karoten, likopen, artemisinin, squalen, dan kurkumin. Terpenoid digunakan sebagai bahan parfum, kosmetik, aromaterapi, antiinflamasi, antioksidan, serta bahan obat tradisional. Biosintesis terpenoid. Biosintesis terpenoid terjadi melalui dua jalur utama. Jalur asam mevalonat yang berlangsung di sitol menghasilkan triterpen dan steroid. Sedangkan jalur non-mevalonat atau MEP berlangsung di plastida dan menghasilkan menoterpan, diterpen, dan tetraterpen. Reaksi, isolasi, dan analisis struktur terpenoid. Identifikasi terpenoid dapat dilakukan melalui uji Salkowski dan Lieberman, serta reaksi warna dengan peroksivanilin asam sulfat. Isolasi terpenoid dilakukan melalui destilasi uap untuk senyawa volatil atau ekstraksi pelarut untuk senyawa padat. Analisis struktur dilakukan menggunakan GCMS untuk terpen volatil dan NMR untuk penentuan stereokimia. Demikian pemaparan materi mengenai steroid dan terpenoid dalam kimia bahan alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.